Kiri atas, silakan kiri atas. Baik, di tengah sekarang, tengah bawah dulu, silakan di depan. Di tengah, di tengah. Iya, orang ada gini. Sebelumnya Kak Raim, Kak Komang, terima kasih banyak sudah tidak menyerah. Karena tanpa kisah kalian ini, mungkin saya akan main di film-film yang saya mati terus. Kebetulan Bapak dan Kakak Boy ini film pertama saya yang saya tidak mati. Saya hidup sampai akhir ini. Jadi di real life-nya ya, mungkin aku jadi punya pemikiran yang lebih terbuka sih terhadap segala hal gitu. Aku jadi belajar lebih mau memahami. Aku pengen bahas ke keluarga aja ya, karena seperti yang dilihat tadi kan ketika di tayangan banyak permasalahan dari Ode awalnya kan gitu loh. Ode cuek, Ode terlalu idealis dan lain-lain, sehingga pada saat sudah sampai rumah yang dulunya biasa kalau mama tuh telepon harus 3-4 kali, sekarang harus 5 kali baru saya angkat. Gak lucu ya? Satu kali ya, Pak, langsung mau dia chat biasa saya langsung ya bun di mana bun, oke bun gitu, karena saya takut saya akan menyesal. Selama masih ada orang tuamu, kau kasihi, kau jaga, jangan sampai nanti ketika sudah tidak ada, yang ada hanya penyesalan saja. Gitu. Yes, Kisha Alvaro, terima kasih Kisha. Wow, kita ke Aurora Rivero, Aurora yang sangat luar biasa, buat tangan Aurora. Teman-teman di sini jadi pengen lihat lumba-lumba. Mana suaranya? Yes, kamu gimana berproses luar biasa bersama dengan tim yang sangat luar biasa, Aurora? Boleh diceritakan proses kamu? Sebelum jawab itu aku pengen bilang tadi aku sempat ngintip sama Kanaya, ngeliat kalian semua nonton dan seneng banget ngelihatnya, respons-responsnya bikin aku dan Kanaya kayak terharu ya, kayak oh ya ampun mereka suka. Dan oh ya, oke aku jawab sekarang. Bahasa Bali ya jawabnya, pakai bahasa Bali, pakai logat Pak. Boleh. Berproses sama semua orang yang ada di sini, aku senang banget bisa ketemu mereka semua, ngerasa kayak ketemu keluarga yang baru, dan buktinya sampai sekarang lumayan masih sering kontekan sama Kisha, sama Kanaya, sama Neneng, dan kayak aku benar-benar ngerasa ini salah satu project yang hampir semua orang di sini tuh ngelakuinnya tulus dan dengan hati, dan memang semuanya ngerasa kayak project ini tuh penting banget buat mereka semua dan jadinya penting buat kita gitu. Seneng banget ngerasa kita semua care sama proyek ini, makanya seneng banget tadi waktu ngintip. Dan di press kan sebelumnya kan Aurora sempat bilang, Aurora sempat pada saat review kok tatapannya saat di Jakarta. Iya, aku lihat tuh yang iya bagian kan? itu. Nah, kita pengen lihat langsung di sini dong tatapan yang seperti apa sih yang kalian. Coba deh. Iya dong, coba deh. Tatapan seperti apa sih Kisha ke Raim ke Yang Komang? kayak kaget gitu loh. Iya, coba. Gitu, yang kayak sampai nggak bisa. Tetap dong, coba tetap. Yang dia harus Iya. dibantu berdiri gitu loh. Oh, Yang itu sama Kang Gika. sama Kang Gika. Oh, kalau sama Kak Pevita nggak cemburu? Enggak sama Kang Gika ini tuh. Itu kerasa banget. Kerasa waktu apanya, Gi? nonton. Kayak kan dia ngeliatin aku kayak gitu. Emang tatapan kayak gitu? Nggak bisa itu. Nggak boleh. Gak boleh Kisha. Coba Kisha sekarang kasih tatapan yang nggak biasa nih. Enggak, gini saya klarifikasi sebenarnya. Ya. Kita nonton kisah sejarah yang manis, tapi yang diceritakan itu kisah kita sendiri gitu. Dan juga saya mau terima kasih sama Star Vision dan kru yang terlibat sudah mau menceritakan kisah kita yang sederhana ini. Bagus, lumayan. Jangan langsung dinilai. Jangan langsung dinilai dong. Istrinya jangan dinilai. 8. Bagus kok. 8. Respect. 9 ya, itulah.
Kalau Raim gimana Im? Akhirnya hari ini terjadi ya, ditontonkan Iya. ke semua orang Im. Jadi nama judul film yang kau nonton barusan tadi ini tadi subuh masih saya cium, masih menyediakan sahurnya kami. Saya selalu bilang ke teman-teman, ke Keisha terutama, jodohmu itu bukan yang menemanimu saat buka puasa, tapi yang bangun bersamamu, temani sahurmu. Ah, itu dia. Iya. Pas yang kau nonton tadi Ode kirim dupa setiap saat, itu bukan film, masih terjadi sampai hari ini. Yang kau lihat mertuanya Ode bikin Jumat berkah ke masjid, bukan film, masih terjadi setiap Jumat di masjid kami. Papa Royce ini paling pintar dapat kalimat yang mewakili film kita, merayakan takdir. Di saat banyaknya pilihan, dia ambil itu, merayakan takdir. Di saat orang-orang menggunakan perbedaan sebagai sarana untuk saling serang. Ada dua insan ODAD mau ambil dua perbedaan, dia beda agamanya, dia beda sukunya, dia beda ras, dia beda bicaranya, dia beda. Mengambil perbedaannya, merayakan takdir. Saya yang punya kisah dengan istri, nonton film tadi, kita tidak sadar ternyata itu kisah kita. Saya baru bilang dengan Komang di terakhir tadi, ternyata jadi juga mereka ya. Ternyata jadi juga mereka ya. Betapa hal-hal yang seperti ini walaupun minor ada sebenarnya. Sebab takdir yang kisahnya kita ini sudah lama tertulis jauh sebelum saya dengan Komang lahir di dunia. Kalau dia sudah tertulis, ambil Koraim, itu yang Komang. Kalau dia sudah tertulis, kenapa kau takut sama hal yang ini Komang ini? Ini lupakan dulu first conference dulu. Tadi subuh. Dia bilang tidak usah kita pergi. Kena juga di hati teman-teman penonton nih ternyata. Iya, senang banget berkali-kali. Justru aku gak bisa berkata-kata ya, terhitung sejak film ini selesai tadi kayak bilang ke Kisah Alvaro. Gue gak expect kalau semanis ini gitu. Kemudian aku kitanya apa? Iya. Bukan kitanya, film ini. Saya nggak berekspektasi kalau ini film semanis itu. Iya. Kemudian setelah itu saya ngomong, saya apresiasi untuk Kisah lu keren banget. Gue bangga sama lu gitu. Boleh tepuk tangan untuk Kisah dong. Luar biasa ya. Kemudian tadi kembali ke pertanyaan, aku senang banget berproses bareng teman-teman seluruh kru dan juga cast Komang. Karena aku banyak belajar, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini film pertamaku dan aku banyak banget belajar di dalam project ini. Kemudian berkali-kali aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk Bapak Chan Parwes, Selvia, Kanaya, Anindita dan seluruh teman-teman yang sudah memberikan wadah untuk aku banyak belajar di sini. Itu gak ternilai harganya gitu, luar biasa. Karena kalau dipikir siapa aku bisa dikasih kesempatan untuk terlibat serta belajar di project yang luar biasa ini Kak Dias. Yes. Dan ya untuk Arya, Arya itu berkali-kali aku bilang, Arya itu cowok green flag yang tidak memaksakan kehendaknya. Dia sayang sama Komang, dia suka sama Komang, tapi dia lebih senang kalau Komang bahagia sama pilihannya. Tapi nggak tahu Arya aslinya nggak kayak gitu. Karena Saya mau bunuh itu orang. Arya berhenti stalking istri gua Arya. Kamu sudah bahagia, terima kasih Rai Mazan, thank you. Tapi kita juga ada itu dia takdir. Karena hidup itu kan perjalanan takdir. Dan takdir juga saya merokok akhirnya. Sumpah itu saya 15 tahun sudah berhenti merokok. Dan itu pertama kali saya merokok lagi, yaitu saya anggap sebagai takdir. Ya, Pak Paulus, saya nggak nyalain Pak Paulus, saya merokok lagi, takdir. Karena saya malu bahwa hidup itu adalah perjalanan takdir. Jadi
tapi saya merokok cuma sekali itu aja di film itu. Terakhir itu ya. Dan akhirnya saya berhenti lagi, dan itu pun karena takdir. Iya. Dan takdir juga yang membawa saya ke gedung ini dan bisa bersilaturahmi di dalam kondisi yang sangat membahagiakan. Karena saya dengar gaungnya Komang di luaran itu sangat-sangat positif, dan bismillah dalam hati saya, mudah-mudahan film ini bisa mengena di hati para penontonnya. Nanti ketika Lebaran kita sama-sama bersyukur bahwa ada dua manusia yang karena takdir dipertemukan, walaupun perbedaan itu juga takdir, tapi mereka bertemu dan akhirnya punya anak. Itu juga takdir. Takdir. Ya. Udah itu aja. Pokoknya saya ngomong masalah takdir di poin ini. Terima kasih Bang Matius Lucus, terima kasih. Selanjutnya Bang Ari Kriting gimana? Nih yang seperti Bang Ari sampaikan juga, ternyata sangat luar biasa manis dan potensi terlihat ke makin banyak penonton di Indonesia atas kekayaan alam dan juga budaya di Buton sana akan makin terlihat dan terdengar di Bang Ari. Silakan. Ya. Tidak usah terlalu begitu, saya jadi tegang. Saya jadi tegang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir. Tapi gini ya teman-teman, saya ini alhamdulillah sudah berkarir di industri film ini 1 dekade. Dan lu tepuk tangan, malu gak sih ngomong 1 dekade di samping kamu? Itu muncul kayak, ya lari. Iya, itu karena takdir. Tapi Pak Mucus, sebagai orang timur yang tidak pernah berpikir bahwa saya itu akan ada di dalam sebuah film, bisa main di film itu aneh sekali, sebuah pengalaman ya yang sangat aneh sekali untuk saya gitu. Jadi waktu pertama kali saya main film, saya pikir ya udahlah ini mungkin kesempatan sekali saya mau hidup. Lalu saya main film lagi, masih dipanggil. Lalu saya main film lagi tahun berikut, ternyata masih ada juga, masih boleh saya main gitu. Sehingga saya sampai pada titik ini Tom Mucus, untuk orang yang tidak pernah tersentuh dengan pembuatan film, tidak pernah berpikir bahwa suatu saat saya akan main film itu, bagi saya pribadi itu sesuatu yang takdir Allah yang sangat indah. Tapi ada satu hal setelah saya jalan selama bertahun-tahun ini, saya itu bermain sebagai orang timur di hampir semua filmnya saya. Mungkin hanya itu yang saya bisa ya, tapi tidak apa-apa. Tapi faktanya adalah saya itu bermain dengan bermacam-macam etnis ya teman-temannya. Saya pernah jadi orang Papua, saya pernah jadi orang Sumba, saya pernah jadi orang Makassar, saya pernah jadi orang Timur in general gitu ya. Tapi setelah saya ingat-ingat, saya tidak pernah jadi orang Buton di semua film yang saya perankan. Jadi terima kasih banyak Reng Laude, Pak Parwes, teman-teman Naya yang sudah ajak saya, sehingga saya punya karakter di satu film yang mana itu merupakan identitas aslinya saya. Terima kasih banyak, film Komang ini telah membawa saya menjadi dirinya saya di tanahnya saya, karena syutingnya juga di tempatnya saya. Jadi itulah sebuah karya film makna kepada masing-masing orang. Kisah kalau misalnya Neneng, makanya Neneng mudah-mudahan di film ini orang-orang jadi lebih terbuka lagi tentang cinta. Kayak kan kita di Indonesia ini banyak budayanya ya. Mudah-mudahan film ini mematahkan banyak mitos dan pamaling orang ini nggak boleh sama orang ini, tapi justru karena cinta kita satu kan gitu. Semua orang bisa jatuh cinta sama orang mana aja gitu. Neneng ya. Pengennya kayak gitu. Terus buat teman-teman yang trust issue sama kayak Neneng, bahwa cinta yang beneran tuh ada di film ini gitu. Mudah-mudahan kita bisa percaya cinta yang real, yang nyata, bisa kembali percaya bahwa perbedaan tuh nggak menghalangi kita tentang keindahan cinta gitu. Yes, ini kan tentang perjuangan cinta. Berarti gimana Om? Ini lagi mau nyari ke bawah-bawah nanti pas promo gitu. Nyarinya bukan ke bawah. Iya. Kalau mau cari cinta sejati, cari orang timur deh. Cari orang timur ya. Karena di film ini akhirnya Neneng menemukan cinta dari sahabat Aurora. Terima kasih Neneng Risma. Selanjutnya ada Ibu Ayu
kita lihat kekayaan Indonesia terpancar di sini, Bu Laksmi. Yang ingin disampaikan Bu Laksmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam Pancasila. Selamat sore rekan-rekan media, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Lebih lucu saya daripada nanti. Ya, saya ucapkan terima kasih yang dari lubuk hati yang terdalam untuk Bapak Parwes karena percaya, dan untuk semua yang mengambil keputusan memberikan saya peran sebagai meme. Sungguh ini merupakan sebuah kehormatan dan luar biasa ya. Tertulis di sini Komang Lebaran 2025 di bioskop. Bukanlah sebuah kebetulan, mungkin ini sudah takdir seperti kata Bapak Matias Musjus bahwa Lebaran kali ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi. Jadi ini memang betul-betul karunia dari Sang Maha Pencipta bahwa sebagian orang yang biasanya Lebaran dengan begitu riuh rela dengan sukacita merayakannya dalam kesunyian. Demikian pula sebaliknya, biasanya juga kita di Bali sana kita memuliakan semua yang dimuliakan. Khususnya saya dari Bali Utara, itu kita juga tidak sabar menunggu saudara-saudara yang ingin takbiran. Jadi ini benar-benar kita semua dengan film Komang ini kita merayakan perbedaan, bahwa toleransi itu adalah sebuah upaya yang terus-menerus harus kita upayakan dari diri kita masing-masing. Satu lagi, Komang. Seperti kita ketahui bahwa Komang itu adalah anak ketiga. Ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita semua di Bali bahwa anak ketiga dan anak keempat ini kemungkinan besar di kemudian hari akan punah. Dengan anjuran pemerintah, 2 anak cukup. Bisa. Oke, moga-moga dengan Komang, Putu, Wayan, Made, ada terus, Gede, Nyoman, Ketut akan ada terus sepanjang ada kehidupan manusia. Terima kasih Bu Laksmi, luar biasa. Tadi sempat komut sama Rahim ya. Oke, terakhir kita punya Resa Putri juga, tepuk tangan Resa Putri sebagai kadek. Kita pengen tahu juga gimana kamu nge-build empati sebagai kakak yang dingin kepada ibunya tapi juga hangat kepada adiknya nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya minta berdiri juga sama teman-teman media biar kelihatan. Iya. Halo semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Saya Resa Putri, di sini berperan sebagai kadek. Sebenarnya film ini sangat-sangat berkesan sekali untuk saya karena film ini saya bisa merayakan ulang tahun terakhir ibu saya. Karena saya tinggal di Bali, terus syuting di Jakarta, jadi saya ke Jakarta dan ternyata nggak lama dari itu ibu saya meninggal. Maka dari itu ini film sangat berkesan.